melalui video ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Apa ya aja yang kita bahas itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, kemudian cabang-cabang ilmu biologi. Oke, baik, kita lihat langsung deh ciri-ciri makhluk hidup. Inilah yang menjadi perbedaan antara benda yang hidup dengan benda yang mati ya. Yang pertama adalah nutrisi, artinya makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Iya, jelas, karena dengan adanya makanan dari situ kita bisa memperoleh energi, ya kan? Nah, antara tumbuhan dengan hewan dan manusia itu cara memperoleh makanannya berbeda. Kalau tumbuhan, mereka bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, ya, melalui proses fotosintesis. Karena kelompok tumbuhan memiliki zat hijau daun ataupun klorofil. Sementara hewan dan manusia itu sifatnya heterotrof karena tidak mampu membuat makanan sendiri. Oke? Baik, kemudian yang kedua, makhluk hidup itu melakukan proses respirasi ataupun pernafasan ya. Jadi kita bernafas tujuannya adalah untuk memperoleh energi deh. Ya, dengan adanya proses respirasi maka akan dihasilkanlah energi yang kita pakai untuk beraktivitas. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi dapat dibagi menjadi dua. Ada itu respirasi aerob, artinya membutuhkan oksigen. Ada respirasi anaerob, itu berlangsung tanpa ada oksigen. Oke? Baik, kemudian yang ketiga ada yang namanya iritabilitas, artinya adalah peka terhadap rangsangan. Ketika ada rangsangan, maka makhluk hidup bisa meresponnya, memberi tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Beda dengan benda yang mati. Jadi kalau benda mati kita pukul dia nggak akan kasih respon apa-apa ya. Jadi beda dengan makhluk yang hidup. Oke? Kemudian yang keempat bergerak, jelas ya, bergerak. Kita bisa mengalami perpindahan tempat karena kita bisa bergerak. Oke, tumbuhan dia nggak mengalami perpindahan tempat, tapi tetap aja dia melakukan pergerakan, tetapi terbatas gitu kira-kira. Oke? Kemudian yang berikutnya ada ekskresi. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa. Ya, sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh itu harus dikeluarkan melalui proses ekskresi. Itu terjadi baik pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Contohnya kalau kita mengeluarkan urin ya melalui ginjal yang menghasilkannya. Oke, kalau tumbuhan itu ada proses yang namanya proses gutasi, yaitu juga proses pengeluaran sisa metabolisme. Oke ya. Kemudian kita lanjut ciri yang berikutnya deh, bereproduksi atau berkembang biak. Tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan supaya tidak punah ya. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti dia punya kemampuan untuk berkembang biak ya, beda dengan benda-benda yang mati. Tidak punya kemampuan untuk memperbanyak keturunannya. Kemudian yang terakhir ada D, mengalami proses pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Kalau dikatakan pertumbuhan itu adalah proses di mana kita mengalami pertambahan jumlah, volume dan massa dari sel. Oke, kita yang dulunya bayi ya, lama-lama bisa jadi anak-anak, remaja dan dewasa, itu karena adalah proses pertambahan jumlah dari sel-sel yang ada menyusun tubuh kita. Bisa ya dek? Oke, itulah dia ciri-ciri dari makhluk hidup. Terus yang berikutnya kita lihat cabang-cabang ilmu biologi. Jadi biologi ini adalah ilmu tentang makhluk hidup. Banyak cabang-cabangnya karena ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupan dari makhluk hidup. Oke? Iya, apa-apa aja itu, ada lingkungan ya. Di lingkungan itu ada faktor air, udara, tanah, ya kan dek? Nah, jadi sangat luas tentang biologi ini. Jadi apa-apa saja cabang ilmu biologi, ini kakak buatkan, ini mewakili dari sekian banyaknya. Coba kita perhatikan. Yang pertama ada yang namanya sitologi. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Oke? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi khusus mempelajari sel namanya sitologi. Kalau sel-sel berkumpul itu akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan itu histogen gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jaringan D itu namanya adalah histologi. Bisa ya? Oke, kemudian yang berikutnya ada organologi. Kalau organologi ilmu yang mempelajari tentang organ ya. Jadi hampir mirip
sebagai benda mati, dapat juga disebut sebagai benda hidup, gitu ya. Ilmu yang khusus mempelajari tentang virus D itu namanya adalah virologi. Oke? Kalau bakteri, bakteri ini adalah makhluk hidup yang sangat sederhana hidupnya, yang selnya itu masih prokariot, artinya belum memiliki membran inti, kemudian dia hanya satu sel aja. Ilmu yang mempelajarinya apa? Namanya adalah bakteriologi. Oke? Terus ada lagi makhluk hidup, kingdom fungi ataupun nih jamur ya. Jamur itu dipelajari dalam ilmu mikologi. Oke? Terus ada patogen. Kalau patogen itu adalah makhluk hidup ya yang dapat mengakibatkan penyakit. Patogen itu penyebab penyakit. Oke? Nah, jadi ilmu yang mempelajarinya itu namanya adalah patologi. Oke ya? Terus ada cacat janin. Kalau cacat janin ini dipelajari dalam teratologi. Sedang kemudian taksonomi ini mempelajari tentang klasifikasi, bioteknologi ini tentang pemanfaatan makhluk hidup ya. Ilmu terapan ini dengan adanya teknologi-teknologi dimanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi deh ini adalah masih sebagian kecil, jadi masih sangat banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi ya yang lebih spesifik dia kerjanya. Contohnya apa? Misalnya ada ilmu yang mempelajari tentang serangga, namanya entomologi ya, tentang burung ada ornitologi, ada lagi tentang fosil, paleontologi dan sebagainya. Oke? Jadi adik-adik harus rajin-rajin membaca ya, karena kalau kita banyak membaca, banyak informasi, maka pengetahuan pun akan semakin luas. Oke? Baik, jadi langsung aja kita lihat contoh soalnya deh. Ini kan ambil dari soal pengantar kita yang ada di bahan belajar kita. Ini kakak pilihkan soal nomor 1. Dikatakan cabang ilmu yang khusus mempelajari jamur adalah yang mempelajari jamur, dan ada tadi kita sebutkan ya. Ini dia, namanya adalah mikologi. Maka jawabnya apa deh? Jawabnya adalah yang D. Ini dia ya. Kalau patologi itu yang menyebabkan penyakit, virologi itu tentang virus, kalau histologi jaringan, kalau fisiologi, nah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi faal tubuh. Oke ya, itu dia soal nomor 1. Terus kita lanjut soal nomor 2 deh. Cabang ilmu biologi yang mempelajari cacat janin. Oke, cacat janin, ini dia deh. Ya, namanya adalah teratologi. Maka jawabnya apa? Jawabnya adalah D. Oke? Karena kalau yang A ini ilmu yang mempelajari tentang embrio, organologi tentang organ, patologi tentang penyebab penyakit, fisiologi tentang fungsi faal tubuh. Jadi jelas jawabnya adalah D. Oke ya. Terus yang ini soal nomor 10. Untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, insulin buatan untuk pasien dipelajari di bidang apa? Insulin. Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan dari pankreas manusia. Di mana hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Artinya dia hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Ya, jadi kalau seseorang kekurangan insulin, ini dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula kalau bahasa sehari-harinya. Ya, maka penderita diabetes mellitus itu dapat dibantu deh dengan menyuntikkan hormon insulin. Nah, pertanyaannya, dari mana insulin buatan ini bisa diproduksi? Ilmu apa yang mempelajarinya, ya kan? Nah, jadi ilmu yang mempelajari pembuatan insulin ini deh, itu adalah di bidang bioteknologi. Bisa ya? Jadi itulah dia untuk ringkasan materi kita tentang ruang lingkup biologi ini. Kakak harap adik-adik kakak semuanya bisa memahaminya. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk video kali ini deh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.